Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani dari kelas 11 TKJ 1. Nah, di sini saya akan membuat video Nikmon menggunakan dua access point atau dua AP dengan mikrotik tipe RB750R2. Nah, untuk alat dan bahan yang kita gunakan, kita menggunakan dua access point. Selanjutnya ada satu mikrotik dengan tipe RB750R2. Kita menggunakan 3 kabelan dan juga satu kabel internet. Nah, untuk yang pertama kali kita lakukan adalah menghidupkan dulu mikrotik yang kita punya dengan kabel powernya. Sini ada untuk masukkan. Kita sudah hidup lampunya. Kita hidupkan lagi untuk akses point pertama. Sini ada untuk memasukkan kabel powernya. Nah, sudah hidup lampunya. Kita hidupkan akses point yang kedua. Menggunakan kabel powernya juga. Jika sudah hidup, lanjut kita pasang kabelan dan kabel internetnya di mikrotik dan access point. Pertama kita masukkan dulu kabel internet ke ether pertama pada mikrotik. Lanjut kita ambil satu kabelan, kita hubungkan ke ether kedua pada mikrotik. Lalu kita hubungkan satunya ke komputer atau PC yang kita gunakan. Lanjut kita ambil kabelan yang kedua, kita hubungkan ke ether ketiga. Kita hubungkan ke access point pertama di ether pertama. Lanjut kita ambil kabelan yang ketiga, kita hubungkan ke ether keempat pada mikrotik. Yang kita hubungkan ke access point yang kedua pada ether pertama. Ini jika sudah kita pasang kabelnya, kita setting untuk konfigurasinya. Yang pertama kita konfigurasi dulu mikrotik yang kita punya. Kita buka aplikasi Winbox di laptop kita. Kita klik bagian bawah MAC address ini 2 kali. Kita connect. Nah, sebelum kita gunakan, kita pastikan dulu untuk mikrotik kita sudah terset terlebih dahulu, karena banyak yang sudah memakai. Jadi kita ke bagian sistem, bagian reset configuration, kita klik yang do not backup untuk mereset semuanya. Yes. Kita tunggu sistem mereset semua yang ada pada mikrotik. Ini jika muncul tampilan seperti ini, kita remove saja untuk memastikan sudah terreset. Kita tunggu lagi sebentar untuk memastikan semuanya sudah terreset. Jika sudah terreset, kita bisa keluar dulu dari aplikasi untuk memastikan bahwa Winbox kita sudah terreset. Masuk lagi. Nah, ini IP address-nya sudah 0.0, berarti sudah terreset. Kita bisa connect lagi.
Lanjut, kita membuat konfigurasi pada bagian mikrotik. Yang pertama kita adalah ke interface. Sebelum ke interface, kita buat dulu untuk identifi pada mikrotik kita agar tidak tertukar dengan mikrotik yang lain. Kita ganti. Kita apply. Oke kan. Ini jika sudah ada nama mikrotik menjadi nama milik kita pergi ke bagian interface tadi. Lanjut kita komen bagian FR1 dengan net. Lanjut ke ether 2 kita komen juga. Lanjut ke ether 3. Pada ether 3 tadi kan kita buat ke access point ketiga. Pertama, kita buat saja di sini AP1. Nah, pada ether keempat ini kita hubungkan ke access point kedua, jadi kita komen saja jadi AP2. Nah, jika sudah bagian interface-nya, kita pergi ke bagian IP, ke bagian DHCP client. Ini kita klik tanda tambah, lalu kita pastikan interface-nya ether 1, lalu kita klik saja apply. Oke. Nah, sini sudah mendapatkan IP address-nya. Lanjut kita ke bagian IP lagi, ke bagian address. Nah, kita klik tanda tambah, kita ganti address-nya menjadi 119.168.50.1/24. Nah, pastikan interface-nya menjadi ether kedua. Kita ganti dulu interface-nya, lalu kita apply. Dan sini networknya sudah terisi otomatis. Kita klik OK. Klik tanda tambah lagi. Kita ganti address-nya menjadi 192.168.100.1/24. Interface-nya kita ganti menjadi ether 3. Bagian AP1, lalu kita apply. Networknya sudah terisi otomatis. Kita klik OK. Kita klik tanda tambah lagi. Address-nya kita ganti 192.168.150/24. Ini ada kesalahan 150.1. Kita ganti ethernya menjadi ether 4. Kita apply. Kita klik OK. Nah, sudah siap bagian address. Kita ke bagian IP lagi, ke DHCP server, DHCP setup. Baru kita klik DHCP server interface ini kita ganti ether 2. Kita next. Sampai sukses. Bentar. Lanjut ke DHCP setup lagi, kita ganti menjadi ether 3. Kita next. Sukses. Lanjut kita ke bagian DHCP setup, kita ganti jadi ether 4. Dan jika sudah bagian itu, kita bisa ke IP DNS. Nah, untuk servernya bisa kita ganti atau kita isi dengan 8.8.8. Lalu kita bisa tambahkan juga untuk di bawahnya itu 8.8.4.4. Kita apply. Oke. Nah, bagian DNS sudah siap. Kita bagian IP firewall. Lanjut kita ke bagian NAT. Klik tanda tambah. Lanjut ke bagian action. Actionnya ini kita ganti menjadi masquerade. Kita apply. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa ping terlebih dahulu untuk mengetes mikrotik kita sudah mendapatkan internet atau belum. Pastikan huruf kecil.
Nah, ini sudah mikrotik kita sudah mendapatkan internet. Lanjut, kita bisa di sini kan komputer kita belum mendapatkan internet, jadi kita bisa ngecek dulu di bagian networknya. Kita cek ada settingnya dulu. Nah, kita bisa lihat bagian ini, bagian internet protokol versi 4-nya ini, kita klik 2 kali. Nah, di sini jadi kita bisa meribut terlebih dahulu untuk mikrotiknya terlebih dahulu. Kita reboot di bagian sistem untuk agar komputer kita mendapatkan internet. Ini saja, sebentar lagi. Dan jika sudah kita siap reboot, di sini komputer kita sudah bisa mendapatkan internet. Bisa kita cek di bagian channel. Ini bisa kita link terlebih dahulu. Bentar. Nah, ini komputer kita sudah mendapatkan internet. Kita bisa selanjutnya kita bisa lanjut ke bagian IP hotspot. Lanjut kita ke bagian hotspot setup. Nah, kita ganti menjadi Ether 3. Nah, DNS-nya ini kita ubah menjadi contohnya apriani.net dan next. Kita tekan saja. Ini kita hotspot setup lagi bagian Ether 4. Nah, di sini sudah. Kita hapus dulu. Kita ulang lagi untuk hotspot setupnya. Ini kita ganti Ether 4. Yang tadi kan Ether 3. Kita next. Namanya sama seperti tadi, kita lihat sudah sukses bagian seperti ini. Lanjut kita ke bagian sistem, ke bagian user. Ke bagian sistem. Nah, jika sudah ke bagian user, kita bisa mengganti kita ke shift tambah. Name-nya ini kita ganti menjadi Nikmon. Nah, untuk
Grafik tambah. Ini kita ganti Micron. Grupnya kita ganti full. Untuk passwordnya ini kita buat 1, 2, 3, 4. Konfignya 1, 2, 3, 4. Lanjut kita komen di sini. Sini kita apply. Sini sudah. Jika sudah, kita bisa pergi. Jika sudah men-setting bagian protik, kita bisa men-setting dulu untuk akses poinnya, akses poin pertama dan akses poin kedua. Itu kita ubah dulu kabelannya. Kabel LAN yang terhubung pada Ether 2 pada mikrotik kita copotkan, kita lepas, kita hubungkan ke akses poin pertama pada Ether kedua. Lanjut kita pergi ke browser. Sebentar. Kita pergi ke browser. Untuk men-setting akses poin pertama, kita 192.168.6.1. Nah, jika sudah muncul bagian seperti ini, kita bisa login dengan username admin, passwordnya juga admin. Kita login. Nah, jika sudah muncul seperti ini, nanti akan langsung ke quick setup bagian start. Nanti kita next saja. Lanjut kita pilih ini bagian access point karena kita gunakan adalah access point. Kita next. Nah, untuk wireless network name-nya ini kita ubah menjadi nama .net 1 karena kita menggunakan akses point pertama. Ini kita disettle saja. Kita next. Nah, untuk LAN tipenya ini kita pastikan saja ini adalah Smart IP DHCP karena yang kita ubah tadi adalah DHCP. Yuk kita ke bawahnya, kita next saja. Kita finishkan. Kita tunggu sistem rebootnya ini bekerja sampai 100% untuk men-setting akses point yang kita punya.
Kita tunggu sampai selesai sebentar lagi. Jika sudah selesai, dia akan keluar sendiri dari halaman settingan sini. Sudah selesai, kita tunggu. Kita tunggu sebentar lagi. Kita keluar dari halamannya. Dan jika sudah ada halaman seperti ini, berarti sudah siap untuk men-setting akses point pertama. Nah, lanjut kita setting akses point yang kedua. Kabelan yang terhubung ke komputer pada ekran kedua akses point kita lepaskan menghubungkan ke akses point yang kedua. Sama seperti tadi akses kedua. Lanjut, ini kita silang saja. Lanjut kita pergi ke browser lagi untuk men-settingnya. Kita bisa klik lagi 192.168.0.1 enter. Sebentar. 192. Nah, jika sudah seperti ini, sebentar. Nah, jika ada seperti ini, kita masukkan lagi passwordnya. Ini juga kita akan cek admin 1. Tunggu login halaman seperti yang tadi. Dan jika sudah masuk seperti ini, kita tunggu aja sampai halamannya seperti tadi. Setup start. Nah, sudah muncul halaman setup startnya, kita nextkan. Nah, ini kita pilih akses point seperti tadi. Kita next. Nah, untuk wireless network name-nya ini kita ubah seperti yang tadi, tapi kita bedakan ASP.net 2. Karena ini akses point 2, ini kita disetting saja. Karena nanti untuk passwordnya itu kita dapat dari hotspotnya itu. Untuk plan tipenya ini sama seperti tadi, tipe DHCP. Next saja. Kita finishkan. Sama seperti tadi, sistemnya reboot, kita tunggu sampai 100%.
Kita tunggu aja sampai 100%, sedikit lagi sampai dia keluar dari halaman. Loading sampai dia keluar halaman, baru kita bisa katakan sudah tersetting. Nah, jika sudah ada seperti ini, sudah siap, lanjut kita ke halaman browser yang lain. Kita cari Nikmon. Oh, kita ubah dulu kabel yang terhubung ke komputer tadi. Kabel yang terhubung ke komputer pada akses point kedua kita ubah lagi ke mikrotik pada ether kedua. Nah, jika sudah, kita ke browser lagi. Kita bisa cari yang tadi Nikmon. Nah, kita ambil bagian HTTPS 119 ini. Nah, lanjut kita download Nikmon 3 ini. Kita scroll ke bawah. Nah, kita klik yang download Nikmon 3 ini. Nanti ada bagian download Nikmon versi 3 plus web server. Kita klik, kita download. Nah, jika sudah, kita bisa lihat foldernya. Ini bisa kita ekstrak dulu. Yang sudah masuk ke halaman, kita bisa save saja bagian adminnya ini. Jika sudah bisa, kita bisa ke bagian Petroka. Untuk session name ini kita buat saja IP mikrotik ini bisa kita dapatkan dari inbox bagian hotspot pertama. Ini IP-nya, kita copy saja. Untuk username dan passwordnya kita masukkan seperti yang tadi pas kita login. Nikmon 1234. Untuk hotspot name-nya sama di bagian hotspot 1 tadi. Ini kita copy saja.
Management-nya kita dapatkan juga dari hotspot 1 tadi. Kita bisa copy saja. Setelah itu kita bisa save. Kita ping. Jika ping sudah oke, kita bisa add router 1 lagi untuk akses point yang kedua. Session name-nya kita isi ap.net 2. Epidemic topic-nya kita dapatkan dari hotspot bagian hotspot kedua. Nih. Untuk username-nya sama seperti tadi. Sepertinya sama, kita dapatkan dari yang tadi. Dan password-nya kemarin kita tambahkan tadi, kita copy saja. Sampai kita save, kita ping. Jika sudah oke, kita konekkan. Dan jika sudah ada muncul halaman dashboard seperti ini, lanjut kita ke bagian dashboard. User profile, kita add profile. Nah, untuk main-nya ini kita buat yang pertama 1 jam 2K. Address pool-nya kita buat DHCP2. Ini kita buat 1M. Ini kita buat pribadi saja. Pribadinya kita isi 1B. Price-nya kita isi 2000. Ini kita enable. Kita save. Lanjut kita add lagi add profile. Namanya kita ubah lagi 2 jam 4K. Ini kita bikin DHCP2. Ini kita bikin sama kategori. Ini kita export mode, ini kita kirimkan. Bijinya sama seperti tadi. Price-nya 4.000 karena 1 jam 4K, 2 jam 4K, 2-nya juga 4.000. Ini kita enable. Kita save. Oke, jika sudah, ini bisa kita lihat. Kita save. Kita bisa lihat di sini ada API 1, API 2. Kita bisa logout dulu jika mau lihat berandanya. Masuk lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah ada PIN 1, PIN 2. Kita masuk ke akses point pertama. Bagian master tadi sudah kita isi kan, user kuotanya, list, ini sudah ada. Nah, itu kita bisa ke bagian user. Ini tadi. Nah, ini kita isi saja bagian sini 5. Ini alt saja. Ini kita isi sama dengan passwordnya agar tidak susah. Ini kita isi 3 aja. Debitnya kita kosongkan. Untuk perenjang ini biarkan saja. Profilnya kita isi 1 jam 2K. Debit ini biarkan saja. Lanjut kita generate. Lanjut kita bikin lagi generate. Ini kita bikin 5 juga. Ini kita bikin sama dengan password juga. Kita bikin 3 saja. Trafficnya kita kosongkan. Profilnya kita bagian 2 jam 4K. Ini kita langsung jika sudah, kita ke bagian update bagian membuat user list.
bisa lihat ini sudah ada bagiannya. Kita isi bagian generate-nya lagi. Ini kita bikin alt saja, password, grafiknya kita bikin di sini AP2. Ini kita bikin 1 jam 2K. Kita buat sama saja, kita di sini AP2. Jika sudah, ini bagian AP2 untuk vouchernya sudah muncul. Jika kita mau munculkan untuk AP1, kita bisa ke bagian ini bagian AP1. Nah, ini untuk voucher atau bagian akses point pertama. Ini akses point yang kedua karena ada voucher. Kita bisa coba langsung ke kita coba dulu untuk sync avatar setting. Ini kita disable bagian wifi-nya kita enable. Kita pencet satu bagian wifi. Lanjut kita ke bagian Net 1 dulu. Kita konekkan. Dia akan muncul ke bagian internet. Kita bisa langsung saja cari Nah, ada halaman seperti ini loginnya. Kita bisa masukkan voucher untuk bagian akses point pertama. Jika sudah seperti ini, untuk akses point pertama sudah berhasil kita hubungkan ke bagian wifi-nya, sudah connect. Lanjut kita ke bagian akses point yang kedua, vouchernya. Ini ada AP2, kita bisa hubungkan wifi-nya ke akses point kedua, AP-nya kedua. Nah, sudah muncul. Ini kita login ke HP kedua. Kita copy. Nah, jika sudah seperti ini, internet akses point kedua sudah berhasil kita gunakan. Sudah kita konekkan ke bagian komputer. Di sini sudah connect. Untuk akses point pertama dan akses point kedua sudah berhasil.
kita buat internetnya, kita gunakan juga. Sekian video tentang Bigmon 582P. Dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.